Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena kita masih bisa diberi nikmat untuk bisa mendengarkan channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang mulia, berikut ini adalah 7 cara berhenti berdusta menurut Ihya Ulumuddin. Dusta adalah akar dari kehancuran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa dusta adalah penyakit lisan yang paling berbahaya. Ia bukan hanya dosa kecil yang bisa dianggap remeh, melainkan akar dari banyak keburukan lain. Dusta bisa menjerumuskan hati ke dalam kegelapan, menghapus cahaya iman, bahkan merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Sedangkan dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang menegaskan bahwa setiap dusta adalah noda di hati. Jika seseorang membiarkannya, noda itu akan menumpuk hingga menutupi hati, membuatnya tidak lagi bisa merasakan manisnya iman. Namun, Al-Ghazali bukan hanya menakut-nakuti dengan ancaman. Beliau juga memberikan jalan keluar agar seseorang bisa menghentikan kebiasaan berdusta. Inilah yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita, 7 cara berhenti berdusta menurut Ihya Ulumuddin. Cara pertama, menyadari bahaya dusta bagi hati dan agama. 1. Kesadaran sebagai pondasi pertama. Segala perubahan dalam hidup selalu dimulai dengan kesadaran. Orang yang ingin berhenti berdusta harus lebih dulu memahami bahwa dusta adalah racun batin. Al-Ghazali menggambarkan hati seperti cermin yang bening. Bila sekali saja terkena noda hitam, cermin itu masih bisa dibersihkan. Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, noda itu menumpuk hingga membuat cermin menjadi buram. Begitu pula dengan hati manusia, setiap kali berdusta, satu titik hitam muncul di dalam hati. Allah berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin 14. Dusta adalah salah satu dosa yang menimbulkan ron penutup hati. Tanpa kesadaran ini, mustahil seseorang mau meninggalkannya. 2. Dusta, jalan menuju neraka. Rasulullah menyebut dusta sebagai jalan tercepat menuju neraka. Bahkan dalam hadits lain, beliau mengingatkan bahwa tanda orang munafik ada 3. 1. Bila berbicara, ia dusta. 2. Bila berjanji, ia ingkar. 3. Bila dipercaya, ia berkhianat. Dusta bukan sekadar dosa sosial, tetapi tanda kelemahan iman. Menyadari hal ini akan menumbuhkan rasa takut. Takut adalah kunci awal pertobatan. 3. Renungan kehidupan sehari-hari. Coba renungkan, berapa banyak hubungan retak karena dusta. Suami yang berdusta kepada istrinya tentang harta atau kesetiaan. Pedagang yang berdusta kepada pembeli demi keuntungan. Anak yang berdusta kepada orang tuanya agar lolos dari teguran. Semua ini merusak kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali hancur, sulit untuk diperbaiki. Maka, cara pertama berhenti dari dusta adalah menggugah hati. Tanamkan dalam diri, setiap kali aku berdusta, aku sedang merusak hatiku, merusak hubunganku dengan manusia, dan mengundang murka Allah. Cara kedua, membiasakan diri dengan kejujuran. 1. Melawan kebiasaan dengan kebiasaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa hawa nafsu hanya bisa dikalahkan dengan mujahadah kesungguhan melawan diri sendiri. Jika dusta sudah menjadi kebiasaan, maka cara menghentikannya adalah dengan membiasakan diri untuk jujur. Seperti halnya seorang perokok yang ingin berhenti, ia harus mengganti kebiasaan buruknya dengan aktivitas yang lebih sehat. Begitu pula dengan lisan, jika terbiasa dusta,
harus dipaksa untuk jujur hingga menjadi kebiasaan baru. 2. Latihan kejujuran dalam hal kecil. Mulailah dari hal sederhana. Jika tidak tahu sesuatu, katakan dengan jujur, "Saya tidak tahu." Jika salah, akui kesalahan tanpa mencari alasan. Jangan menambah-nambahi cerita demi terlihat hebat. Al-Ghazali mengatakan, orang yang terbiasa mengaku tahu padahal tidak tahu adalah pendusta. Banyak orang terjebak di sini karena gengsi. Padahal mengakui ketidaktahuan adalah kejujuran yang mulia. 3. Menghargai pahitnya kejujuran. Kadang berkata jujur terasa pahit. Mengakui kesalahan itu memalukan. Tetapi pahit sesaat lebih baik daripada manis yang menipu. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian jujur. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga." Maka, setiap kali ingin berdusta untuk menyelamatkan diri, ingatlah bahwa dusta hanya menyelamatkan sementara, tetapi pada akhirnya menjerumuskan. Cara ketiga, menjaga lisan dari kebiasaan sia-sia. 1. Sumber dusta, lidah yang tak terkendali. Al-Ghazali mengingatkan bahwa lidah yang terlalu banyak bicara akan lebih mudah tergelincir dalam dusta. Tidak semua dusta lahir dari niat jahat, sebagian muncul karena orang terlalu ringan berbicara tanpa berpikir. Orang yang suka bercanda berlebihan, sering kali berujung pada kebohongan. Orang yang suka pamer, cenderung melebih-lebihkan fakta. Orang yang suka ikut campur, sering terjebak menyebarkan kabar palsu. Karena itu, kunci penting untuk berhenti dari dusta adalah mengendalikan lisan. 2. Keutamaan diam. Al-Ghazali menyampaikan pepatah, "Siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya." Diam bukan berarti pasif, melainkan menahan diri dari ucapan sia-sia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Latihan mengurangi bicara. Untuk menjaga lisan, ada beberapa latihan praktis. Batasi waktu berbicara dan perbanyak mendengar. Jangan mudah menanggapi semua hal. Latih diri untuk berpikir sebelum berbicara, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik diam. Cara keempat, melatih diri dengan muhasabah introspeksi. 1. Pentingnya cermin hati. Al-Ghazali menekankan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang rajin mengevaluasi dirinya. Setiap hari ia bercermin, bukan di depan kaca, melainkan dengan muhasabah hati. Muhasabah adalah sarana untuk menimbang ucapan. Apakah aku berkata benar hari ini? Apakah aku pernah berbohong, meski kecil? Apakah lisanku menyakiti orang lain? Dengan pertanyaan ini, seorang hamba menjaga agar dusta tidak mengakar. 2. Latihan muhasabah harian. Al-Ghazali menyarankan untuk menjadikan muhasabah sebagai rutinitas malam. Sebelum tidur, duduklah sejenak, renungkan ucapan sepanjang hari. Jika ada dusta, segera istighfar dan berjanji memperbaiki esok hari. Jika ada kejujuran, panjatkan syukur agar Allah meneguhkan hati. Ibarat seorang pedagang yang selalu menghitung untung rugi, begitu pula seorang mukmin harus menghitung amalnya. Tanpa muhasabah, dusta bisa terus terjadi tanpa disadari. 3. Kisah inspiratif. Diriwayatkan, Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang." Kalimat ini seakan menjadi gema yang mengingatkan kita, lebih baik menghisap diri sekarang daripada menyesal di akhirat nanti. Cara kelima, menanamkan rasa takut kepada Allah. 1. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Al-Ghazali menyebut bahwa akar dari dusta adalah lalai terhadap pengawasan Allah. Jika seseorang benar-benar sadar bahwa Allah selalu mendengar, ia akan segan untuk berdusta. Allah berfirman,
Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. Ayat ini cukup untuk membuat seorang mukmin berhati-hati. Setiap kata terekam, tak ada yang luput. 2. Menghidupkan rasa takut yang sehat. Takut kepada Allah bukanlah rasa takut yang membuat putus asa, tetapi rasa takut yang membangun kewaspadaan. Seperti seorang pekerja yang selalu berhati-hati karena diawasi atasannya, seorang mukmin lebih layak berhati-hati karena diawasi Rabbul Alamin. 3. Latihan muraqabah. Bagaimana melatihnya? Bayangkan setiap ucapan ditulis di buku amal yang suatu saat akan dibuka di hadapan Allah. Tanamkan doa sebelum berbicara, "Ya Allah, jauhkan lisanku dari kebohongan." Ingatlah bahwa setiap dusta mungkin lolos dari manusia, tapi tidak pernah lolos dari Allah. Cara keenam, menjauhi lingkungan yang gemar berdusta. 1. Lingkungan sebagai cermin. Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia cenderung meniru lingkungannya. Jika ia bergaul dengan pendusta, lambat laun ia akan ikut terbiasa berdusta. Sebaliknya, jika ia bersama orang jujur, ia akan terbawa untuk menjaga kejujuran. Rasulullah bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu minyak, atau engkau bisa membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau busuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Efek lingkungan. Betapa banyak orang baik yang rusak karena salah pergaulan. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang dulunya lemah menjadi kuat karena bergaul dengan orang-orang saleh. Maka, cara keenam untuk berhenti dari dusta adalah memperbaiki lingkaran pergaulan. 3. Langkah praktis. Kurangi bergaul dengan orang yang suka bercanda berlebihan, bergosip, atau menyebarkan kabar palsu. Perbanyak hadir di majelis ilmu dan duduk bersama orang jujur. Jadikan orang solih sebagai sahabat dekat agar terbawa pada kejujuran. Cara ketujuh, menjadikan kejujuran sebagai jalan kedekatan dengan Allah. 1. Kejujuran sebagai ibadah. Pada akhirnya, berhenti berdusta bukan sekadar demi reputasi atau agar dipercaya orang lain. Tujuan tertinggi adalah beribadah kepada Allah dengan lisan yang jujur. Al-Ghazali menegaskan bahwa kejujuran adalah pintu kebersihan hati. Hati yang jujur lebih mudah menerima cahaya Allah. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." Quran Surat At-Taubah 119. Ayat ini bukan hanya perintah, melainkan janji. Orang yang jujur akan selalu ditemani Allah, ditempatkan bersama orang-orang solih. 2. Rasa manis dari kejujuran. Kejujuran mendatangkan ketenangan. Orang yang jujur tidak perlu takut ketahuan, tidak perlu cemas menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Ia hidup ringan, lapang, dan damai. Al-Ghazali menulis bahwa kejujuran bukan hanya menyelamatkan di dunia, tetapi juga mengangkat derajat di akhirat. 3. Kejujuran sebagai mahkota kehidupan. Bayangkan jika seluruh lisan kita hanya berisi kejujuran. Hati menjadi tenang. Hubungan dengan manusia menjadi indah. Hubungan dengan Allah menjadi dekat. Itulah puncak perjalanan seorang mukmin dalam membersihkan lisannya. Saudaraku yang berbahagia, ketujuh cara ini adalah jalan yang diajarkan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin untuk berhenti dari dusta. 1. Menyadari bahaya dusta bagi hati dan agama. 2. Membiasakan diri dengan kejujuran. 3. Menjaga lisan dari kebiasaan sia-sia. 4. Melatih diri dengan muhasabah. 5. Menanamkan rasa takut kepada Allah. 6. Menjauhi lingkungan pendusta. 7. Menjadikan kejujuran sebagai ibadah dan jalan kedekatan dengan Allah. Berhenti dari dusta memang bukan hal mudah.
Ia membutuhkan kesadaran, latihan, pengawasan diri, dan lingkungan yang baik. Namun siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memudahkan jalannya. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan Kami, pasti akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut 69. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjaga lisan, menjauhi dusta, dan hidup dalam cahaya kejujuran hingga bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.